and I think to myself, what a wonderful world. Sekarang kalian udah bisa gabung membership di channel Storypal. Apa aja keuntungannya? Kalian bakal dapat badge keren yang levelnya naik tiap bulan, emoji psikopat lucu yang cuma bisa dipakai oleh member, dan yang paling penting kalian dapat akses ke video eksklusif khusus member yang no sensor dan tidak ada blur. Cuma 10.000 sebulan atau kalau per hari cuma 300 perak. Kalian udah bisa ngedapetin banyak keuntungan kalau join ke membership. Dan tentu aja hasrat psikopat kalian akan bertambah 1000 kali lipat. Jadi kalau kalian ngerasa mentalnya udah kuat dan pengen jadi bagian dari keluarga psikopat, join sekarang juga. Linknya ada di bawah. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Di video kali ini kita bakal melanjutkan teror dari psikopat topeng pucat. Tidak lain tidak bukan si Michael Myers di film yang berjudul Halloween 4, The Return of Michael Myers, yang dirilis tahun 1988. Setelah absen di film sebelumnya, di sini Michael Myers akhirnya pulang dan kembali meneror kota kecil Haddonfield. Inti cerita di film kali ini sederhana tapi ngeri, di mana Michael yang berhasil lolos dalam kondisi koma langsung mencari target barunya, yaitu keponakannya sendiri yang masih kecil bernama Jamie Lloyd. Sementara itu Rachel, kakak angkatnya Jamie, berusaha mati-matian melindungi adiknya dari kejaran sang psikopat topeng pucat ini. Dan sepanjang film mereka berdua mengalami kejar-kejaran tanpa henti. Apakah mereka berhasil selamat dari teror Michael? Daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita dibawa pada malam Halloween, tepatnya 30 Oktober 1988. Dua petugas dari Smith's Grove datang ke sanatorium tempat Michael Myers dirawat. Dr. Huffman atau dokter yang menangani Michael menjelaskan bahwa Michael akan dipindahkan malam itu. Sementara itu di tempat lain seorang gadis kecil bernama Jamie Lloyd atau keponakannya Michael tidak bisa tidur karena merindukan ibunya, yaitu Laurie Strode. Di tengah hujan deras, Jamie mengalami mimpi buruk tentang Michael. Untungnya sang bibi segera menenangkan dan menyelamatkannya dari ketakutan itu. Dan disinilah awal terornya kembali muncul. Keesokan paginya, Dr. Loomis mendatangi Dr. Huffman dan mempertanyakan kenapa dia tidak diberitahu bahwa Michael dipindahkan malam sebelumnya. Dia menanyakan hal itu karena Dr. Loomis langsung curiga sesuatu yang buruk pasti sudah terjadi. Ternyata alasan Dr. Huffman tidak memberitahu adalah karena Michael sudah dianggap sebagai tahanan negara. Jadi semua urusannya berada di bawah wewenang pemerintah. Dr. Loomis jelas kecewa dengan keputusan tersebut, apalagi pemindahan dilakukan tanpa sepengetahuannya. Dia menegaskan bahwa hari ini adalah malam Halloween, waktu di mana Michael biasanya muncul dan menghabisi siapapun yang menghalanginya. Namun peringatan Dr. Loomis dianggap berlebihan oleh Dr. Huffman.
Dr. Huffman menganggap itu cuma ketakutan lama yang terus diulang. Tapi semuanya berubah ketika Huffman mendapat telepon mendadak, di mana ambulans yang membawa Michael mengalami kecelakaan, dan semua petugasnya tidak bisa dihubungi. Tanpa membuang waktu, Dr. Huffman dan Dr. Loomis langsung menuju lokasi kecelakaan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Polisi berpendapat bahwa ambulans itu mungkin kecelakaan dan semua korban termasuk Michael Myers jatuh tenggelam ke dasar sungai. Tapi Dr. Loomis jelas tidak percaya begitu aja. Dia pun mendekati ambulans yang terbalik, melihat kondisi para petugas yang tewas, dan dia langsung menyimpulkan bahwa ini jelas ulah dari Michael. Menurutnya Michael sudah bangun, dan sekarang dia sudah kabur. Namun seperti biasa, Dr. Huffman dan pihak kepolisian menolak untuk percaya. Mereka beralasan otot-otot Michael sudah rusak dan tidak mungkin dia bisa melakukan semua ini. Dr. Loomis yang kesal akhirnya memutuskan untuk tidak membuang waktu. Dia pun segera berangkat menuju ke Haddonfield. Dia yakin bahwa Michael pasti kembali ke kota itu. Di dalam perjalanan, Dr. Loomis berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Dan disinilah petualangannya mencari Michael benar-benar dimulai. Karena suasananya sangat sepi, Dr. Loomis masuk ke sebuah bengkel untuk mencari orang. Tapi tiba-tiba, dia terkejut melihat seorang mekanik tergantung tidak bernyawa. Karena panik, Dr. Loomis bergegas keluar dan menuju kafe di sebelah bengkel, berharap ada seseorang di sana. Namun lagi-lagi tempat itu kosong. Hanya ada mayat seorang wanita tergeletak di lantai. Saat dia melihat ke kejauhan, Dr. Loomis akhirnya melihat Michael Myers berdiri menatap ke arahnya. Dr. Loomis langsung menembak, tapi Michael menghilang begitu saja. Dalam hitungan detik, Michael kabur meninggalkan Dr. Loomis sendirian di tengah tempat yang sunyi. Sementara itu, cerita beralih ke Jamie dan Rachel yang sedang berada di sebuah swalayan untuk mencari kostum Halloween. Di swalayan itu, Jamie dan Rachel bertemu Brady, pacarnya Rachel. Brady sempat mengajak Rachel ngobrol sebentar, sementara Jamie dibiarkan memilih kostum sendiri. Jamie akhirnya menemukan kostum yang dia sukai, namun tak lama kemudian terdengar teriakan dari Jamie. Rachel dan Brady segera menghampirinya dan mendapati Jamie menangis ketakutan. Jamie mengatakan bahwa dia baru saja melihat pria bertopeng, yang merupakan sosok yang sering muncul dalam mimpi buruknya. Cerita kembali ke Dr. Loomis yang berjalan terpincang-pincang di jalan raya, berusaha mencari tumpangan. Beberapa waktu kemudian dia beruntung dihampiri oleh seorang pendeta tua bernama Jackson. Keduanya pun berbincang dan Dr. Loomis mengatakan bahwa dia sedang menuju ke kota Haddonfield. Setibanya di kota tersebut, Dr. Loomis langsung menuju kantor polisi untuk meminta bertemu Sheriff Maker, karena Sheriff Brackett di film yang pertama dan kedua sudah tidak menjabat lagi. Namun sayangnya Sheriff Brackett sudah pensiun sejak tahun 1981 dan pindah ke kota Petersburg. Di kantor polisi, Dr. Loomis akhirnya bertemu dengan penggantinya, yaitu Sheriff Ben Maker. Tanpa membuang waktu, Dr. Loomis langsung menjelaskan bahwa Michael Myers baru saja kabur dari Richmond dan besar kemungkinan kini sedang menuju ke Haddonfield. Awalnya Sheriff Maker tidak percaya. Baginya kaburnya Michael terdengar mustahil. Tapi Dr. Loomis kemudian menceritakan kembali kejadian 10 tahun yang lalu, bagaimana Michael mencoba membunuh Laurie Strode, dan sekarang dia kembali demi target barunya, yaitu Jamie, alias anaknya Laurie. Setelah mendengar penjelasan itu, Sheriff Maker akhirnya mulai yakin dan mereka segera bergerak ke Haddonfield untuk menemukan Jamie, sebelum si Michael menemukannya. Di tempat lain, Rachel sedang menemani Jamie merayakan malam Halloween dengan kostum yang Jamie pilih di swalayan tadi siang. Malam itu, Rachel memang mendapat tugas menjaga Jamie karena orang tua mereka sedang menghadiri sebuah acara. Jamie kemudian bertemu beberapa teman sekolahnya, dan mereka mengajak Jamie ikut bermain. Karena sedikit lengah, Rachel tidak sadar Jamie sudah pergi bersama teman-temannya, yang membuatnya kehilangan jejak. Sementara itu, Dr. Loomis dan Sheriff Maker tiba di rumah keluarga Rachel, tapi rumah itu sudah kosong. Dr. Loomis kemudian menyadari bahwa Michael sudah masuk ke rumah tersebut. Terlihat dari ditemukannya anjing peliharaan Jamie yang sudah terbunuh.
Cerita berpindah ke Michael yang kini mendatangi seorang petugas yang sedang memeriksa gardu listrik. Dan tentu saja, Michael langsung menghabisinya. Di sisi lain, Jamie terlihat berjalan sendirian, kebingungan sambil memanggil-manggil Rachel. Rachel, is that you? Hal yang sama terjadi pada Rachel. Dia berkeliling mencari Jamie. Jamie. Hingga dari kejauhan dia melihat sosok bertopeng jalan ke arahnya. Karena panik dan ketakutan, Rachel langsung berlari tanpa arah, sambil terus berusaha menemukan Jamie. Untungnya Rachel akhirnya berhasil menemukan Jamie. Pada saat yang sama mereka pun bertemu dengan Dr. Loomis dan Sheriff Maker. Keduanya pun langsung meminta Rachel dan Jamie segera masuk ke dalam mobil. Tak jauh setelah mereka berhenti, Dr. Loomis melihat sosok Michael Myers berdiri dan menatap ke arah mereka. Tapi anehnya tidak hanya satu. Di sana ada beberapa Michael yang muncul sekaligus, yang membuat Dr. Loomis dan Sheriff Maker menjadi bingung. Ketika Dr. Loomis hendak menembak salah satunya, para Michael itu tiba-tiba membuka topeng mereka. Rupanya mereka hanya anak-anak yang iseng menggunakan kostum Michael Myers. Menyadari waktu yang semakin sempit, Dr. Loomis dan Sheriff Maker langsung kembali ke mobil dan bergegas menuju kantor polisi untuk bersiap menghadapi ancaman yang sebenarnya. Tanpa mereka sadari, Michael Myers yang asli ternyata berdiri tepat di belakang mobil mereka dan memperhatikan dari kejauhan. Sesampainya di kantor polisi, Sheriff Maker dan Dr. Loomis terkejut melihat ruangan itu sudah porak-poranda. Para petugas yang berjaga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Jelas ini adalah ulah dari Michael. Di tempat lain, Deputy Logan yang sebelumnya ditugaskan Sheriff Maker untuk menjaga rumah keluarga Rachel, tiba-tiba menghubungi Sheriff Maker. Dia mengatakan bahwa dia mendengar kabar tentang serangan di kantor polisi dan berniat menyusul ke sana. Namun tanpa dia sadari, Michael sudah bersembunyi di dalam mobilnya dan ikut pergi bersama Deputy Logan. Tak lama setelah Logan pergi, orang tua Rachel pulang ke rumah. Mereka pun panik karena Rachel dan Jamie tidak ada di sana. Sementara itu, Sheriff Maker dan Dr. Loomis sudah tiba di rumah Sheriff Maker. Di dalam mereka menemukan Brady bersama Kelly Maker, putri dari Sheriff Maker. Padahal malam itu dua anak muda itu sedang asik berpesta di rumah tanpa izin. Menyadari situasi sudah sangat berbahaya, Sheriff Maker memberikan Brady sebuah senjata dan memintanya naik ke atap untuk memaku jendela serta pintu-pintu agar Michael tidak bisa masuk ke rumah. Deputy Logan yang baru tiba juga diberi tugas untuk menutup semua akses masuk lainnya. Sementara itu, Sheriff Maker dan Dr. Loomis berusaha menghubungi pihak keamanan melalui radio. Sheriff Maker melaporkan kejadian yang sedang mereka hadapi dan meminta bala bantuan secepatnya. Setelah komunikasi berhasil tersambung, Dr. Loomis memutuskan untuk segera pergi. Dia berpamitan kepada Deputy Logan dan mengatakan bahwa dia ingin menuju ke rumah Jamie. Dia yakin bahwa Michael pasti akan mencari Jamie di sana. Padahal tanpa mereka sadari, orang yang sedang mereka cari alias si Jamie justru sudah berada di dalam rumah itu bersama mereka. Di sisi lain, Sheriff Maker mendapat laporan baru bahwa ada warga yang tewas tertembak. Mau tidak mau, Sheriff Maker harus pergi ke TKP. Sehingga Rachel dan Jamie tetap berada di rumahnya untuk menunggu bala bantuan. Sebelum pergi, Sheriff Maker sempat menenangkan Rachel dan mengatakan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Beberapa saat setelah dia pergi, Kelly Maker datang membawakan kopi untuk Deputy Logan. Dia mencoba mengajaknya mengobrol, tapi Logan tidak merespon sama sekali. Hingga akhirnya Kelly baru menyadari bahwa Deputy Logan sudah tewas. Dan secara mengejutkan, Michael Myers muncul dan langsung membunuh Kelly dengan cara yang sangat brutal. Sementara itu, Rachel menerima pesan lewat radio bahwa bantuan segera tiba di rumah Sheriff Maker. Dia pun berniat memberitahu ke Logan. Tapi apesnya di ruang itu dia malah menemukan mayat Logan dan Kelly dalam kondisi yang mengenaskan. Dengan panik, Rachel langsung berlari ke lantai 2 untuk mencari dan menyelamatkan Jamie. Tapi sayangnya Jamie tidak ada di kamarnya. Saat terus mencari, Rachel bertemu Brady yang kemudian mengajaknya untuk keluar dari rumah itu.
Namun sialnya pintu sudah terkunci dan mereka terjebak di dalam bersama sosok Michael. Tak lama kemudian Rachel menemukan Jamie yang tiba-tiba muncul dari lorong. Namun di saat bersamaan Michael juga muncul, perlahan berjalan mendekati mereka. Brady mencoba menahan Michael dengan senapan yang dia pegang, tapi senapannya macet dan tidak bisa digunakan. Michael pun terus maju membuat Brady tidak punya peluang untuk bertarung balik. Akhirnya Brady pun tewas di tangan Michael. Melihat hal itu, Rachel pun segera membawa Jamie ke loteng untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri dari kejaran Michael. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan pun terjadi. Michael Myers terus memburu Rachel dan Jamie sambil membawa pisau di tangannya. Dalam pelarian itu, Rachel terpeleset dan jatuh dari ketinggian, membuatnya pingsan seketika. Melihat sepupunya tergeletak tak sadarkan diri, Jamie pun menangis ketakutan. Apalagi saat dia melihat Michael tiba-tiba berdiri tepat di depan matanya. Jamie kemudian berlari sambil berteriak meminta tolong, mencoba mencari bantuan di tengah malam Halloween yang sangat kacau. Untungnya dia bertemu dengan Dr. Loomis yang langsung membawanya masuk ke sebuah sekolah untuk bersembunyi. Di momen ini Dr. Loomis masih percaya bahwa Michael sedang berusaha kembali ke rumah Jamie, karena dia yakin itulah tujuan utama si Michael. Setelah masuk ke dalam sekolah, Dr. Loomis berharap tempat itu cukup aman untuk bersembunyi. Tapi ternyata tidak. Keadaan justru berubah berbahaya. Untungnya Rachel yang sudah sadar muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Jamie dari serangan Michael. Saat keluar dari sekolah, beberapa warga yang sedang berkendara tanpa sengaja bertemu Rachel dan Jamie. Mereka pun langsung menolong dua gadis itu dan membawa mereka pergi meninggalkan kota Haddonfield. Dalam perjalanan, mobil mereka berpapasan dengan rombongan polisi. Rachel memberitahu salah satu petugas bahwa Michael Myers masih berada di Haddonfield. Petugas itu kemudian menyuruh supir untuk menuju pos penjagaan yang jaraknya sekitar 4 mil. Lalu apakah mereka aman? Sayangnya tidak. Michael Myers diam-diam muncul di belakang mobil, menyerang dua pria yang berjaga di bagian belakang, lalu melempar mereka keluar ke jalan. Dan kemudian singkat cerita, Rachel akhirnya berhasil membuat Michael jatuh dari mobil setelah dia menginjak rem mendadak. Tapi seperti biasa, Michael nggak gampang mati. Dia masih bisa bangkit lagi meski baru saja mental ke aspal. Tanpa pikir panjang, Rachel langsung menghantam Michael dengan mobilnya, membuat psikopat itu terpental cukup jauh hingga akhirnya pingsan. Dari kejauhan, suara sirine polisi mulai terdengar. Rachel pun menyuruh Jamie tetap di dalam mobil sementara dia pergi menghadap mobil polisi yang datang. Tapi entah apa yang ada di pikiran Jamie. Begitu Rachel pergi, dia justru turun mendekati tubuh Michael yang tergeletak. Bahkan Jamie sampai menggenggam tangan Michael. Melihat itu, Rachel serta polisi panik dan berteriak, meminta Jamie untuk menjauh. Dan benar saja, Michael Myers tiba-tiba bangkit lagi sambil mengacungkan pisau dan siap untuk menyerang Jamie. Namun sebelum dia sempat bergerak, para polisi langsung melepaskan tembakan berkali-kali hingga tubuh Michael jatuh ke sebuah lubang besar. Menjelang akhir cerita, Rachel dan Jamie berhasil pulang dengan selamat dan kembali ke rumah, bertemu dengan orang tua mereka. Tapi ketegangan belum berakhir. Film menutup dengan adegan misterius, di mana Jamie tiba-tiba muncul di hadapan Dr. Loomis sambil memegang pisau penuh darah, seolah kejadian kelam dari masa lalu terulang kembali. Dan film pun selesai. Ending yang sangat tak terhentikan. Halloween 4 pada dasarnya membawa kita kembali ke inti dari konflik lama yang gak pernah selesai, di mana Michael Myers yang terus memburu keluarganya sendiri, dan kota Haddonfield yang selalu gagal 100% memastikan dia benar-benar mati. Permasalahan utama film ini adalah rasa tak berdaya para karakternya, Rachel, Jamie, bahkan polisi. Karena apapun yang mereka lakukan, Michael selalu kembali bangkit. Ditambah lagi plot twist akhirnya yang bikin semuanya makin rumit.
Tetap stay tune di channel ini karena kita akan melanjutkan teror Michael yang penuh dengan kesadisan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.